Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang materi bab 1, yaitu kerajinan dan wirausaha tekstil. Langsung aja, kerajinan tekstil itu apa sih? Kerajinan tekstil adalah karya seni yang dibuat memakai tekstil sebagai bahan utamanya. Nah, tekstil sendiri itu apa sih? Tekstil adalah material yang terbuat dari tenunan benang. Dan kerajinan tekstil itu dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan tekstil modern dan tradisional. Jadi, bedanya apa sih kerajinan tekstil modern dan tradisional? Nah, kerajinan tekstil modern merupakan kerajinan tekstil yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan fungsional. Contohnya yaitu dompet, topi, dan sepatu yang terbuat dari tekstil. Sedangkan kerajinan tekstil tradisional adalah kerajinan tekstil yang di dalamnya memiliki makna simbolis dan digunakan untuk kebutuhan upacara tradisional. Contohnya kain tenun, sarung, dan hiasan dengan motif budaya Islam. Secara fungsional, kerajinan tekstil modern dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai pemenuh kebutuhan fashion, yang kedua sebagai pelengkap interior, dan yang ketiga sebagai tempat atau pelindung barang. Sedangkan kerajinan tekstil tradisional secara fungsional juga dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai pemenuh kebutuhan sandang, contohnya baju adat, sebagai alat bantu atau alat rumah tangga, contohnya selendang untuk menggendong, dan yang ketiga sebagai alat ritual, contohnya yang pertama ada kain ulos. Kain ulos ini adalah selendang yang digunakan pada upacara atau pesta adat. Yang kedua ini adalah kain tapis. Kain tapis ini adalah kain yang digunakan untuk pernikahan masyarakat daerah Lampung. Yang terakhir ini adalah kain pulang Bali, yaitu digunakan untuk acara ruatan. Selanjutnya kita bahas tentang ragam hias kerajinan tekstil. Jadi, pada kerajinan tekstil, estetika atau keindahan ini dimunculkan dari bentuk kerajinan, tekstur material, dan warna serat. Nah, ragam hias pada kerajinan tekstil tradisional memiliki arti sebagai simbol dan makna tertentu, sedangkan pada kerajinan tekstil modern memiliki nilai tambah estetika atau keindahan. Ada beberapa macam ragam hias. Yang pertama yaitu ragam hias simbolis dan ragam hias murni. Apa sih ragam hias murni itu? Ragam hias murni yaitu ragam hias yang hanya memberi nilai tambah estetik pada benda tersebut. Contohnya yaitu payet pada baju kebaya. Dan ragam hias simbolis adalah yaitu ragam hias yang memperindah dan juga memiliki makna tertentu yang bersumber dari adat, agama, maupun sosial. Contohnya yaitu simbol dari pedang Zulfikar yang diabadikan dalam bentuk motif batik ini. Selanjutnya yaitu ragam hias berdasarkan pola. Ragam hias berdasarkan pola dibagi atas ragam hias geometris, ragam hias tumbuh-tumbuhan, ragam hias makhluk hidup, dan ragam hias dekoratif. Ragam hias geometris itu apa sih? Ragam hias geometris adalah ragam hias yang mengulang suatu bentuk baku tertentu, dan ragam hias tumbuh-tumbuhan adalah ragam hias yang menggunakan tumbuhan di wilayah tertentu yang menjadi cerminan atau ciri khas wilayah itu. Sedangkan ragam hias makhluk hidup adalah ragam hias yang menggunakan makhluk hidup pada wilayah tertentu dan dimodifikasi menjadi ragam hias ciri khas wilayah tersebut. Dan ragam hias dekoratif adalah ragam hias yang bersifat artifisial dan merupakan gabungan dari inspirasi yang ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu pola ragam hias. Pola ragam hias dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis pola tunggal, jenis pola himpunan, dan jenis pola ulang menyeluruh. Pola ragam hias jenis pola tunggal adalah bentuk pola yang disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk benda lain. Sedangkan jenis pola ulang himpunan adalah bentuk pola yang tiap bagiannya merupakan suatu kumpulan dari beberapa bentuk atau yang masih bersifat satu kesatuan.
Jenis pola menyeluruh adalah bentuk pola dengan kombinasi ulang disertai dengan membubuhkan benda lain. Selanjutnya yaitu proses penataan ragam hias. Proses penataan ragam hias dibagi menjadi dua, yaitu proses pengulangan berpotong dan proses pengulangan sejajar. Jadi, kalian sudah tahu kan apa itu kerajinan tekstil? Pasti tahu dong. Oke, kali ini pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.